Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 31 Januari 2021 dengan judul Mereka Selalu Turun Naik Tangga Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena di pagi hari ini kami bangun dengan satu tubuh sehat dan segar. Napas kehidupan dan keselamatan Tuhan masih percayakan bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan berbicara. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam dunia yang bernoda ini, segenap sorga menyatakan perhatian yang paling besar. Namun kita bergaul dengan kegiatan yang sibuk di kota-kota kita. Kita berbaur dengan orang banyak yang berdesak-desakan di jalan-jalan yang ramai. Kita masuk ke dalam pasar-pasar perniagaan dan berjalan pada jalan-jalan besar. Maka melalui seluruhnya, dari pagi hingga petang, orang banyak bertindak seolah-olah bisnis, sport, dan kepelesiran sajalah yang menjadi tujuan hidup, seolah-olah dunia ini sajalah yang harus memenuhi pikiran. Betapa sedikit yang memikirkan perwakilan-perwakilan yang tidak kelihatan. Segenap sorga menaruh perhatian yang amat besar pada makhluk manusia yang begitu penuh dengan kesibukan, dan yang tidak menaruh pikiran pada yang tidak kelihatan. Ada kalanya makhluk-makhluk cerdas surgawi itu membukakan tirai yang menyembunyikan dunia yang tiada kelihatan itu, agar pikiran kita boleh ditarik dari ketergesa-gesaan serta kesibukan, dan mempertimbangkan bahwa ada saksi-saksi untuk segala sesuatu yang kita perbuat dan katakan. Apabila sibuk dalam urusan perdagangan, atau apabila kita berpikir sendirian. Makhluk-makhluk sorga ini ialah malaikat-malaikat yang melayani, dan mereka seringkali menyamar dalam rupa manusia, dan sebagai orang-orang asing berbicara dengan orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan Allah. Di tempat-tempat sunyi mereka telah menjadi teman-teman pengembara dalam bahaya. Dalam kapal-kapal yang diserang badai, mereka telah mengucapkan perkataan-perkataan yang menghilangkan ketakutan dan mengilhamkan pengharapan pada saat bahaya. Banyaklah orang dalam berbagai macam keadaan yang telah mendengar kepada bunyi suara penduduk dunia-dunia yang lain. Berulang kali mereka itu telah memegang pimpinan bala tentara. Mereka telah pernah disuruh untuk membasmi bala sampar. Mereka telah makan bahan-bahan makanan sederhana di rumah orang-orang miskin, dan seringkali mereka telah tampak sebagai musafir yang sudah lelah dan memerlukan perlindungan untuk malam. Malaikat-malaikat sorga sedang bekerja sama dengan kita dalam segala pekerjaan yang baik, dan dengan demikianlah bumi ini dihubungkan dengan sorga. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan di pagi hari ini melalui bacaan renungan pagi mengingatkan kembali kepada kami
segenap sorga menaruh perhatian yang amat besar pada makhluk manusia yang begitu penuh dengan kesibukan dan yang tidak menaruh pikiran pada yang tidak kelihatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri bersama dengan semua stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka. Karena di tengah-tengah pandemi saat sekarang ini, kondisi negara kami begitu banyak terjadi bencana alam, banjir, longsor, dan juga gejolak-gejolak yang lain. Kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Hikmat dicurahkan kepada pemerintah kami agar dapat mengatur semuanya dapat diterselesaikan dengan pertolongan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya dedikasi dalam pelayanan Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi saat ini, mereka terus memiliki semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Dengan adanya program 5 tahunan yang telah dicanangkan oleh gereja Tuhan, dengan hikmat pengetahuan sorga, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi berkat di dalam segala tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.